Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahratu Fuadi, NPM 10060118068. Kali ini saya akan menjelaskan materi solusi persamaan nonlinear dari mata kuliah Praktikum Komputasi Statistika. Persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa, seperti teknik sipil, teknik mesin, elektro, dan sebagainya. Seringkali model matematika tersebut muncul dalam bentuk yang tidak ideal atau sulit untuk dikerjakan secara analitik. Yang dimaksud dengan metode analitik adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus aljabar yang sudah baku atau lazim digunakan. Sebagai ilustrasi diberikan beberapa contoh berikut ini. Yang pertama adalah penyelesaian akar-akar persamaan polinom, 2 pencarian dari harga X yang memenuhi persamaan, yang ketiga adalah penyelesaian sistem persamaan linear. Kemungkinan besar cara analitik tidak dapat digunakan. Untuk polinom berderajat 2, masih bisa dicari akarnya dengan menggunakan rumus ABC yang sudah terkenal, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Namun, untuk polinom yang berderajat lebih besar dari 2, tidak ada rumus aljabar untuk menghitung akar polinom tersebut. Alternatifnya adalah dengan memanipulasi polinom, misalnya dengan pemfaktoran atau menguraikan polinom tersebut menjadi perkalian beberapa suku. Semakin tinggi derajat polinom, jelas semakin sukar untuk memfaktorkannya. Begitu juga untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Apabila sistem persamaannya hanya berupa 2 atau 3 garis lurus dengan 2 atau 3 peubah, tentu masih dapat ditemukan solusinya dengan menggunakan rumus titik potong 2 buah garis. Titik potong tersebut juga dapat ditemukan dengan menggambar kedua garis pada kertas grafik, tetapi untuk sistem dengan jumlah persamaan dan jumlah peubah lebih besar dari 3, tidak ada rumus yang dapat dipakai untuk memecahkannya. Akibatnya, nilai praktis penyelesaian metode analitik menjadi terbatas. Bila metode analitik tidak dapat lagi digunakan, maka salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan metode numerik. Metode numerik ini adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa, seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Namun, pada kenyataannya sering terjadi proses iterasi sampai ratusan kali. Pada keadaan demikian, komputer sangat dibutuhkan untuk mengurangi waktu penyelesaiannya. Selain mempercepat perhitungan numerik, dengan komputer bisa dicoba berbagai kemungkinan solusi yang terjadi akibat perubahan beberapa parameter. Nah, alternatifnya kita dapat menggunakan metode false position. Penyelesaian yang digunakan dalam metode numerik adalah penyelesaian pendekatan. Oleh karena itu, biasanya timbul kesalahan atau error, dan pada penyelesaiannya diusahakan untuk mendapatkan error sekecil mungkin. Metode false position ini adalah prosedur atau algoritma untuk mencari x0 yang memenuhi fx 0 sama dengan 0. Berikut ini langkah metode false position. Yang pertama adalah menetapkan I sama dengan 1, lalu tentukan atau cari sembarang nilai A dan B yang memenuhi FA lebih kecil dari 0 dan FB yang lebih besar dari 0. Setelah itu kita hitung FA dan FB dari masing-masing nilainya. Selanjutnya kita hitung juga C dengan rumus B dikali FA min A dikali FB per FA min FB. Dan hitung juga FC beserta delta besarnya. Jika FC lebih kecil dari 0, ambil A sama dengan C dan B sama dengan B. Sebaliknya, jika FC lebih besar dari 0, maka ambil A sama dengan A dan B sama dengan C. Jika delta besar lebih kecil dari delta kecil, maka iterasi dihentikan. Namun, jika delta besar lebih besar dari delta kecil, maka iterasi akan tetap dilanjutkan dan kembali ke langkah 2. Pada kasus ini, delta adalah kriteria konvergensi yang ditentukan oleh kita sendiri, sedangkan nilai delta besar diperoleh dari perubahan C atau perubahan FC.
Dimisalkan C pangkat I adalah nilai C yang diperoleh pada iterasi ke I, maka kriteria konvergensi ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Delta besar sama dengan nilai mutlak dari C pangkat I min C pangkat I min 1 dibagi nilai mutlak dari C pangkat I min 1. Untuk menghitung delta besar pada iterasi ke-1, kita tentu memerlukan C pangkat 0, dan mudahnya kita bisa mengambil C pangkat 0 dengan rumus 2 dikali C pangkat 1. Berikut ini contoh soal dari false position. Carilah solusi dari X pangkat 2 min 2 dengan metode false position. Kali ini saya menggunakan software R untuk menyelesaikannya. Langkah yang pertama adalah kita menentukan nilai A dan B secara sembarang dengan memerhatikan syaratnya. Lalu yang kedua, kita memprogramkan F atau membuat fungsi sendiri dengan menentukan FA dari rumusnya, dari soalnya, yaitu X pangkat 2 min 2. Setelah itu kita buat setiap kolomnya menjadi vektor dengan iterasi sama dengan 1 dan mendefinisikan FA yaitu F kurung A, FB, F kurung B. Langkah yang ketiga yaitu iterasi yang pertama ini dimulai. Kita menuliskan rumus dari C beserta delta dan mendefinisikan FC dengan delta yang kita tentukan oleh sendiri. Perlu kita perhatikan bahwa delta besar lebih kecil dari delta kecil, maka iterasi akan terus diulangi. Selanjutnya, kita mendefinisikan dari setiap kolom dengan nama kolom yang telah ditulis ini. Pada langkah terakhir, langkah 5, iterasi dilakukan dengan cara repeat hingga delta besar lebih kecil dari delta kecil. Kita menuliskan rumusnya seperti ini. Dan dilanjutkan pada langkah keempat, jika FC lebih kecil dari 0, maka A akan bernilai sama dengan C, beserta B bernilai sama dengan B, atau tetap. Namun selain itu, jika FC bernilai lebih besar dari 0, maka nilai A akan tetap, sedangkan B akan sama dengan C. Setelah itu, kita akan menuliskan rumus I iterasi, karena jika belum memenuhi, ia akan terus bertambah 1. Dan kita mendefinisikan FA, FB beserta FC. Juga kita tuliskan rumus C beserta delta. Setelah kita tulis seluruh sintaksnya dan kita akan print hasilnya, maka akan muncul jawaban dari soal ini, di mana kita telah melakukan iterasi sebanyak 3 kali dan didapat nilai deltanya 8,495635 pangkat 10 pangkat min 6, di mana nilai ini lebih kecil dari delta kecil yang bernilai 0,00001, sehingga iterasi dihentikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.